kedatangan kami pada sebelumnya. Karena tingkat koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten Manggarai sudah kami jalankan kurang lebih seminggu yang lalu, ya. Dan maksud dan tujuan kami hadir pada hari ini pada tanggal 8 Februari kemarin, desa menerima surat dari Kabupaten Manggarai terkait dengan alokasi dana desa yang dianggarkan masing-masing desa se-Kabupaten Manggarai. Merupakan sebuah respon yang sangat luar biasa terjadi polemik di pemerintahan desa, di mana pemerintah desa yang seharusnya sudah melaksanakan kegiatan penetapan APBDes, tapi sampai dengan hari ini 145 desa di Kabupaten Manggarai kami belum bisa menetap APBDes. Hal ini terkendala bahwa alokasi dana desa yang kemudian yang ditransfer dari rekening daerah kepada rekening desa itu tidak sesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa. Sebuah perbandingan dan uji petik yang terjadi di desa pada hari ini, bahwasannya rata-rata 145 desa di Kabupaten Manggarai mengalami kekurangan ADD ada yang mencapai 200-an juta dari tahun sebelumnya, dan yang paling rendah itu 77 juta daripada tahun sebelumnya. Dan kehadiran kami pada hari ini mohon dan meminta penjelasan daripada pemerintah dan Kabupaten Manggarai dalam hal ini kepada keuangan, PMD dan juga seluruh bagian anggaran di Kabupaten Manggarai, alasan apa sehingga sebuah rasionalisasi anggaran ini terjadi yang begitu besar di Kabupaten Manggarai. Karena kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, di mana alokasi dana desa bersumber daripada total dana DAU berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan data daripada ini, ketika desa menghitung secara konsep lisan bahwa Kabupaten Manggarai hari ini mengalami peningkatan DAU kurang lebih 43 miliar. Jadi total DAU yang kami dapat pada hari ini dari Kabupaten Manggarai totalnya 596 miliar 299 juta 361 ribu rupiah. Ketika dalam analisis kami sebagai pemerintah desa berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014 bahwa alokasi dana desa minimal 10% daripada total DAU Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu total DAU Kabupaten Manggarai tadi sudah saya sebutkan dikali dengan 10% itu kenanya 59 miliar 629 juta 936 ribu rupiah. Dan ketika secara keseluruhan kita ambil pukul rata pembagiannya 145 desa di Kabupaten Manggarai dibagi dengan 10% tadi daripada total DAU, itu rata-rata desa seharusnya mendapatkan anggaran 411 juta per satu desa. Ya. Tetapi fakta dan situasi kondisi pada hari ini, yang dulunya desa dianggarkan kurang lebih rata-rata 400-an juta masing-masing ADD, faktanya hari ini ada yang mencapai 200 juta penurunan. Tanpa didasari dengan penjelasan sebuah sistem penjelasan koordinasi kepada kami pemerintah desa, apa alasannya? Benar, kemarin kami mendapatkan sebuah penjelasan ada yang namanya specific grant dan ada block grant. Specific grant dan block grant, satu pertanyaan yang muncul dalam benak kami sebagai pemerintah desa, apakah specific grant dan block grant ini berlaku seluruh Kabupaten Manggarai di seluruh Indonesia? Karena sebuah perbandingan yang terjadi pada hari ini, yang kami dengar di kabupaten-kabupaten lain terjadi rasionalisasi, tapi tidak sehebat di Kabupaten Manggarai yang pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami mohon pada hari ini sebentar saya minta Bapak Sekda juga dengan bagian Bapeda
untuk bersama-sama kami kita melakukan sebuah uji petik, ya. Nanti bapak-bapak yang di sini coba ataupun dinas terkait nanti memaparkan kira-kira berdasarkan kebutuhan kami. Karena apa? Di dalam desa kami ini ada undang-undang yang mengatur bahwa ada yang namanya dana desa, ada yang namanya alokasi dana desa. Dan secara tidak mungkin pemerintah desa mengalokasikan, memberikan gaji RT dari dana desa. Secara regulasi ketentuannya tidak. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah desa ini masuk penjara bodoh-bodoh hanya karena pelanggaran sebuah regulasi. Ini juga yang kami tidak mau. Dan kami hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk kemudian secara terang-menerang, secara terbuka apa sebenarnya yang terjadi dan apa kendala kita yang hari ini sampai dengan kondisi seperti ini di desa kami masing-masing terjadi relaksasi. Sehingga ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan kami sebagai pemerintah desa, tuntutan kami berdasarkan pernyataan sikap. Yang pertama, mengembalikan hak desa seperti yang diamanatkan dalam PP nomor 43 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Meminta kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Manggarai, Bapak Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian merubah kembali ADD yang sudah ditetapkan dan melakukan kajian berdasarkan kebutuhan penggunaan ADD berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan dengan baik PP nomor 43 tahun 2012 tentang pengalokasian ADD yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU dengan ketentuan minimal 10% daripada total pagu. Berdasarkan kondisi ADD saat ini, maka desa tidak bisa melaksanakan dan anggarkan berdasarkan kebutuhan sebagai berikut. Bagi desa persiapan tidak bisa melakukan pembayaran terhadap kontrakan rumah desa persiapan di masing-masing desa persiapan. Gaji RT dan RB tidak bisa dialokasikan oleh pemerintah desa karena secara ketentuan RT dan RB diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019 terkait dengan silka. Kemudian ATK tidak bisa kami anggarkan karena secara regulasi bahwa ATK ini masuk dalam bidang 1 dan bidang 1 ini itu bersumber daripada ADD, alokasi dana desa itu sendiri, ya. Kemudian biaya musyawarah desa, makan minum dan sebagainya itu juga mengalami kesulitan di masing-masing desa. Kontrakan belum ada sudah perjanjian perjalanan dinas, mungkin ini juga perlu didiskusi. Memang secara ketentuan peraturan Permendes nomor 7 tahun 2022 kemarin, Permendes kemarin itu bahwa ada ketentuan terkait dengan 3% daripada total dana desa untuk kemudian dianggarkan sebagai urusan pemerintah desa. Tetapi Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati Manggarai, dalam hal ini juga ada regulasi-regulasi tertentu yang mengatur dalam hal ini. Jangan sampai kami sebagai pemerintah desa nanti ini bukan yang makan uang negara, tapi karena kami kesalahan penempatan posisi ADD, dana desa dan BHRP, sehingga kami juga masuk penjara bodoh-bodoh. Seperti halnya pada hari ini saya mending terbuka dengan kita semua daripada saya masuk penjara bodoh-bodoh karena kesalahan administrasi ataupun kesalahan-kesalahan penempatan daripada sebuah regulasi itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya BPJS tenaga untuk kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan daripada perangkat juga, ya, sampai dengan hari ini mau tidak mau, suka tidak suka kita mendapatkan telepon terus dari BPJS kesehatan bahwa ini utang, dan utang ini saya juga tidak tahu seperti apa nanti pembayarannya ketika kondisi ini tidak ada perubahan di 1 atau 2 hari ke depan. Oleh karena itu, untuk sementara saya mewakili teman-teman seluruh kepala desa se-Kabupaten Manggarai dan juga perangkat desa seluruh Kabupaten Manggarai, BPD seluruh Kabupaten Manggarai yang sudah dilantik, RT RW juga pada hari ini mungkin sudah ada yang hadir. Kami menyampaikan mohon kami mendapatkan petunjuk teknis yang lebih detail terkait dengan apa yang harus kami lakukan pada hari ini dan sampai kapan kami bisa melakukan penetapan APBD sesuai dengan regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saja sementara dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Pak Doni, cukup. Oke, baik, itu sementara Pak Sekda, Pak Wakil,
Demikian dulu apa yang kami sampaikan. Ya,